Oke, selamat datang kawan-kawan semua di channel Dolan Gondang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sejarah Dusun Penggi dengan saya Zuriska Fitriana. Saya Devin Sahtanwawijati. Di episode sebelumnya kami sudah membahas dengan Pak Lurah mengenai Desa Gondang itu sendiri. Betul. Tapi kalau untuk kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus ke salah satu dusun, yaitu Dusun Penggi, dengan narasumber kita yang sangat hebat pada kesempatan kali ini. Ada Pak Badrul Mustafa. Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih sudah mau menyempatkan Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Pada kali ini kita bisa berdiskusi ya Pak mengenai sejarah Desa Gondang, terkhususnya Dusun Penggi. Itu dari perspektif dari masyarakat nih. Kalau tadi kita sudah bersama Pak Lurah, pada kali ini kita bersama tokoh masyarakat di Dusun Penggi. Itu Pak Badrul. Itu Pak Badrul Mustafa pada kali ini. Ya, mungkin Pak Badrul kesibukannya apa untuk akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini kesibukannya hanya ngurus masjid, TPG, tani. Ya, jadi kawan-kawan, Pak Badrul ini merupakan sangat inspiratif karena beliau sebagai di Dusun Penggi, beliau mengabdi pada masyarakat di khususnya bidang agama. Jadi mengajar anak-anak mengaji, kemudian menjadi imam masjid. Jadi Pak Ustadz, Pak Badrul ini Pak Ustadz di Dusun Penggi begitu. Nah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa pada kita dapat berbincang sama Bapak Badrul. Betul. Oke, boleh langsung saja ya Bapak, kita akan membahas mengenai sejarah Dusun Penggi. Karena Dusun Penggi ini memiliki sejarah yang panjang dibandingkan dengan dusun-dusun lainnya yang ada di Desa Gondang. Karena Dusun Penggi ini merupakan salah satu dusun tertua dibandingkan dusun yang lain. Dan sejarahnya itu sudah ada sejak tahun 1500-an. 500-an ya. Nah, itu juga memiliki kaitan yang panjang dengan berbagai kerajaan yang ada di luar dari Gondang ini sendiri. Mungkin kita langsung saja membahas bagaimana sejarah dari Dusun Penggi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sejarah Dusun Penggi sendiri, itu sebenarnya letak wilayah itu berada di kekuasaan pada zaman dulu, itu kekuasaan Kerajaan Demak yang dilanjutkan dengan Mataram Islam. Jadi akan tetapi dari sejarah yang ada di Dusun Penggi itu lebih dekat ke Keraton Cirebon. Cirebon ya, lebih berhubungan dengan Cirebon karena yang berperan langsung di Dusun Penggi ini berasal dari Cirebon. Meskipun di awalnya itu adalah atas permintaan dari Raden Fatah. Pada saat itu ada suatu peristiwa yang harus diselesaikan, dan sedangkan Kerajaan Demak sendiri belum mampu untuk menyelesaikan, maka Sultan Demak, Raden Fatah meminta bantuan ke Sunan Gunung Jati di Keraton Cirebon dengan tujuan yaitu untuk mengislamkan atau menyadarkan Ki Ajar Bondet yang pada saat itu menjadi pendeta Hindu di daerah wilayah Keraton Banyu Biru, wilayah Banyu Biru. Pada saat itu Banyu Biru itu masih berbentuk keraton. Itu keraton Kasupuan juga. Jadi Banyu Biru itu bagian dari Mataram, bagian daripada Demak, tapi sudah berdiri keraton kecil, itu keraton kecil yang namanya Keraton Banyu Biru. Jadi
Karena warga di sana ini merasa tidak nyaman dengan adanya ajaran yang sangat keras dan mungkin menyesatkan, menyimpang dari ajaran norma-norma agama atau norma-norma kemanusiaan. Akhirnya beberapa warga di Manyobiro itu mengadu ke Raden Fatah. Sedangkan Raden Fatah sendiri berinisiatif untuk minta bantuan ke Sunan Gunung Jati. Lalu pada saat itu Sunan Gunung Jati ketika mendapatkan mandat, mendapatkan amanah dari Raden Fatah, Sunan Gunung Jati tidak berangkat sendiri untuk ke Manyobiro, tetapi minta bantuan kepada Kasepuhan Cirebon yang bernama Kiai Ageng Selo Pradopo agar bersedia untuk berangkat ke Manyobiro dengan tujuan menyadarkan dan mengislamkan Ki Ajar Bondet. Karena usia dari Kiai Ageng Selo Pradopo, para putra-putranya ini tidak tega gitu, tidak sampai hati melepas ayahnya, orang tuanya itu berangkat sendiri ke Manyobiro. Akhirnya keempat putranya, yaitu Ki Bagus Rambat, Bagus Benowo, Bagus Aji, Bagus Kertonadi, ini mengusulkan, jadi gimana kalau kami saja yang berangkat, Bopo jangan berangkat, Bopo tepat di sini saja, tetap karena sudah sepuh gitu. Ya. Lalu berangkat, yang pertama adik yang paling bungsu ya, yang paling ragil itu, yang bernama Ki Bagus Kertonadi. Kertonadi berangkat ke Manyobiro, ditunggu sampai berbulan-bulan kok gak pulang. Akhirnya disusul lagi Ki Bagus Benowo. Ki Bagus Benowo yang sekarang makamnya di daerah Pegandon, itu adik daripada kakak Bagus Kertonadi. Setelah Ki Bagus Benowo juga belum kembali lagi ke Cirebon dengan inisiatif, maka Ki Bagus Aji ini berangkat sendiri, yang sekarang dikenal dengan Kanjeng Sunan Bromo. Jadi Ki Bagus Aji dengan sebutan Kanjeng Sunan Bromo. Ini merupakan putra tertua dari Kiai Ageng Selo Pradopo. Jangan yang masih tinggal di Kasepuhan Cirebon itu Ki Bagus Rambat. Jadi setelah berangkat dari Cirebon dan melalui berbagai wilayah, yang di setiap wilayah yang beliau singgahi itu selalu meninggalkan jejak. Meninggal jejak terutama dalam bidang irigasi. Irigasi memang beliau suka dia membuat suatu irigasi yang harapan kedepannya ini dari tahun ke tahun, generasi ke generasi bermanfaat untuk generasi mendatang. Ya, bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Ya. Dan setelah sampai di Dusun Penggik, tepatnya di Wangan Tukung. Ya, di Wangan Tukung itu ada sebuah batu besar. Ki Bagus Aji berhenti di situ karena sangat kelelahan bersama dua pengikutnya yang bernama Ki Sindu Nolo dan Ki Sindu Boyo. Ini dua pengikutnya yang dari Cirebon. Jadi berangkat dari Cirebon ini tidak sendirian, beliau diikuti oleh dua orang, yaitu Ki Sindu Nolo dan Sindu Boyo, yang sekarang Sindu Boyo berada makamnya di daerah Karangjati, Buja. Buja ya. Yang Ki Sindu Nolo insya Allah berada di daerah Blimbing, ya. Situ. Setelah istirahat di batu besar, akhirnya Ki Bagus Aji atau Sunan Bromo ini bertemu dengan mantan para pengikutnya Ki Ajar Bondet. Ya. Pada saat itu Ki Bagus Aji belum mengerti kalau Ki Ajar Bondet sendiri ini ternyata sudah meninggal. Sudah meninggal dan dikalahkan, terbunuh oleh Ki Bagus Kertonadi.
Surtonadi. Dan dari sini, dari pertemuan ini, akhirnya para mantan pengikut Ki Hajar Bondet ini ikrar ikut kepada Ki Bagus Aji Sunan Bromo. Nah, ikrar kepada Ki Bagus Aji Sunan Bromo. Dari situ terus mengikuti akhirnya duduk berdekatan. Ki Bagus Aji agak ke samping, ikut ke samping, geser ke samping, seakan tidak mau berpisah. Ya. Dari sinilah ketika acara Grebek Alas Susuwangan, ritual Grebek Alas Susuwangan ini tidak meninggalkan yang namanya ubur rampe nasi bondet. Nah, nasi bondet yang disebut nasi kraketan. Kenapa itu, Pak? Kok bisa harus kraketan? Bisa disebut kraketan ini karena berasal dari beras dan ketan. Beras dari ketan, jadi lengket terus. Jadi berasnya itu, nasinya itu lengket. Ya. Nah, ini disebut kraketan. Dari sini inilah awal mula adanya nasi kraketan. Yaitu yang sekarang dikenal dengan nasi bondet. Ya. Karena hubungannya dengan sejarah Ki Hajar Bondet sendiri. Iya, betul. Sebagai simbol ya. Ya, sebagai simbol. Dan juga tidak meninggalkan ayam tukung di sana itu. Kalau selamatan, kalau ayam tukung itu yang ayam yang tidak ada pantatnya. Ya. Tidak mempunyai pantat, itu namanya ayam tukung. Kenapa kok di sini memakai simbol ayam tukung? Kayak ayam tukung. Ini sejarahnya. Sejarahnya ketika Ki Bagus Aji Sunan Bromo ini duduk di batu besar tersebut, beliau berpikir kan, seandainya batu ini terbelah, kemungkinan air ini akan masuk, akan bisa masuk ke pemukiman. Dengan kalau zaman dulu itu yang namanya kesaktian dengan kekuasaan dan karomahnya beliau membelah batu tersebut dengan pusaka yang dinamakan roges. Itu berupa kayak gimana? Itu berupa semacam tongkat. Tapi bentuknya ini ujungnya seperti keris. Jadi ada tongkatnya berbentuk ular, tapi ujungnya seperti keris. Di ujungnya ada benda tajamnya. Iya, tajam. Itu dibelah gini batu, akhirnya batu itu membelah. Setelah dipukulkan, batu ini membelah. Belah dulu sempit, dimasuki orang tidak bisa. Jadi hanya berapa ya? Sekitar 30 cm ya, 30 cm-an. Ya, kalau orang masuk itu miring dulu, miring sini. Sini. Sekarang ya sudah lebar. Dari sini akhirnya setelah batu tersebut ini dibelah, air bisa masuk melalui batu. Nah, pada saat air sudah mulai masuk, akhirnya kan ini air ini harus lewat mana? Bisa bisa sampai ke pemukiman. Ya. Akhirnya bekerja keraslah Ki Bagus Aji Sunan Bromo dan para dua pengikutnya dan para mantan pengikut Ki Hajar Bondet yang sekarang mengikuti Ki Bagus Aji ini membuat tanggul-tanggul di tebing yang akhirnya bisa menjadi jalan air, irigasi air, dan akhirnya sampai ke tempat tengah-tengah persawahan. Tengah-tengah persawahan, yang di tengah-tengah persawahan itu tersebut ini sebenarnya sudah ada satu rumah yang dikenal dengan penghuninya Nyai Runci. Rumah pertama yang ada di Dusun Penggi. Yang sekarang jadi fakta sejarah itu ada Lumpang. Peninggalan Lumpang. Itu ada dari Nyai Runci. Jadi kenapa ini sungai ini kok gak sampai diteruskan? Karena di situ sebenarnya sudah ada rumah. Jadi dengan pemahaman nanti kalau ini berhenti di sini bisa dimanfaatkan penduduk sekitar sini, meskipun di situ masih ada satu rumah. Jadi dalam pandangan
Ki Bagus Haji ini kan kedepannya pasti ini akan jadi suatu perkampungan yang banyak penghuninya. Lalu terus ke bawah. Dan di situ ada sebuah batu juga, batu yang agak kecil yang dibelah dengan harapan nantinya akan menjadi saluran irigasi yang akan menjadi mengairi pertanian di wilayah tersebut. Dan pada saat itu masih persawahan masih belum seperti sekarang, masih berupa batu-batu. Di sana masih banyak batuan-batuan. Jadi batuan-batuan itu akhirnya disingkirkan akan menjadi persawahan. Kayak berarti seperti lahan kosong atau seperti lahan kosong. Ya, lahan kosong cuma penghuninya cuma satu. Iya. Cuma Nyai Runci saja. Dan ya. memang kalau kita lihat di sana di sekitar Embung itu kan memang banyak bebatuan gitu. Iya, batuan. Jadi bukan seperti sawah di daerah lain. Iya. Itu uniknya di situ. Sawah tapi banyak batunya. Iya. Jadi dulu itu kerja keras itu menyingkirkan batu-batu dan akhirnya menjadi persawahan sampai sekarang. Biasanya kalau persawahan itu berawal dari perkebunan atau ladang lah. Ladang. Jadi biasanya dibuka lahannya baru jadi sawah. Nah, kalau ini sudah memang kosong tapi tetap bisa jadi sawah. Nah, itu prosesnya berat ya Pak, untuk menjadi struktur tanah kan yang pasti beda gitu, tapi tetap bisa jadi sawah dan tumbuh subur semua di sana. Sampai sekarang juga bisa kita lihat juga tumbuh subur. Ya, itu berkat kerja keras daripada para pendahulu leluhur kita termasuk Ki Bagus Haji Sunudromo. Dan setelah terbentuk saluran irigasi sampai sekarang alhamdulillah air tidak pernah surut. Ada terus. Walaupun kemarau itu tidak pernah surut. Dan di situ akhirnya muncul bermunculan lagi sumber-sumber. Yang lain sumber baru yang matanya menyusul banyak. Dan dari peristiwa ini setelah beberapa tahun berlalu akhirnya kan datang seorang perantauan yang bernama Kiai Banjar. Baru Banjar. Ini perantauan, beliau adalah salah satu daripada Kasepuhan Demak. Tepatnya dulu masuk di wilayah Temanggungan ya. Temanggungan. Masuk dan bertempat di Dusun Penggi ini sudah beberapa agak lama. Jadi sebelum masuk sebelum bertempat ini kan Nyai Runci masih berada di sana. Di tempat yang awalnya dulu awal dulu. Setelah ini kisah dulu ya tentang Nyai Runci dulu. Iya, betul. Boleh Pak. Coba biar kawan-kawan bisa kenal. Siapa sih Nyai Runci? Nyai Runci ketika berada di tempat di sana karena sendirian, ditinggal suaminya, yaitu yang terkenal dengan Kiai Putih namanya. Kiai Putih, dan ditinggali suatu pusaka yang dinamakan Kolo Sekti. Apa itu Pak wujudnya? Itu wujudnya keris. Keris itu dengan harapan untuk menjaga Nyai Runci pada saat ditinggal suaminya. Jadi karena di sana ini di sebelah yang ditempati Nyai Runci ini dulu ada semacam candi. Candi kuno yang dalam ceritanya dulu adalah peninggalan dari Pangeran Adiwijoyo. Siapa itu Pak? Adiwijoyo itu salah satu penguasa Mataram Hindu. Oh, Hindu. Ya, Mataram Hindu. Masih berarti Hindu ya? jauh sebelum kedatangan dari ini masuk jauh, abadnya jauh. Iya, sangat jauh itu. Ya, di situ cuma ada peninggalannya dan berupa arca. Nah, dulu sebenarnya di wilayah sebelahnya yang sekarang dikenal dengan Tegal Reco. Iya, Tegal Reco. Ini dulu akan dibangun suatu kedaton. Suatu kedaton oleh Pangeran Adiwijaya. Tapi entah kenapa gak jadi, akhirnya berpindah. Kalau kabarnya itu pindahnya ke
daerah Gedung Songo. Gedung Songo. Berarti di desa ini, di desa Gondang tepatnya di Dusun Penggi ini memang memiliki kaitan dengan yang ada di Gedung Songo. Iya benar, iya betul. Jadi karena sudah lama tidak dihuni, akhirnya dengan peninggalan seperti itu dihuni oleh makhluk halus. Di candi-candinya. Candi-candinya ya, arcanya itu dihuni oleh makhluk halus. Dan di situ akhirnya bersinggungan dengan kediaman Nyai Runci. Ya. Karena berdekatan. Ya, karena berdekatan. Kayaknya Nyai Runci kan merasa terusik. Dan di sana pun merasa terusik, tidak nyaman dengan adanya Nyai Runci di situ. Kayaknya Nyai Runci pindah bergeser ke utara. Utara yang sekarang menjadi wilayah Dusun Penggi ini, yang sekarang ditempati jadi perkampungan. Kalau dulu kan sekarang jadi persawahan, yang dulu sekarang perkampungan. Nyai Runci, setelah Nyai Runci pindah geser ke arah utara untuk beberapa tahun, akhirnya yaitu muncul datang yang namanya Kiai Banjar. Kiai Banjar. Setelah Kiai Banjar bertempat di sini beberapa agak lama lah, melihat situasi perkampungan, persawahan ini kok airnya begitu melimpah ruah. Dan tinggal di situ musim hujan atau musim kemarau, ini airnya gak pernah surut, terus mengalir, dan sumber ini tidak pernah susut, sumbernya terus besar, ada terus bermunculan sumber. Akhirnya di situ Kiai Banjar memberi nama dusun itu dengan Dusun Penggi. Ya, ini berarti kita masuk ke asal usul nama dusun itu sendiri. Dusun Penggi. Berarti yang memberi nama itu memang dari Kiai Banjar. Ya. Yang Kiai Banjar ini merupakan seorang pemuda ya Pak? Iya. Ya pemuda setengah tua. Pemuda setengah tua. Nah, beliau datang untuk ikut menyebarkan agama Islam di wilayah Dusun Penggi. Berarti sebelum kedatangan dari beliau, apa keadaannya sudah diislamkan semua atau belum? Belum. Pada saat itu kan Nyai Runci ini masih belum memeluk agama Islam. Berarti agamanya masih Kapitayan. Kapitayan. Kapitayan ini percaya adanya yang kuasa tapi belum menjalankan syariat agama Islam. Percaya adanya yang kuasa. Ini kepercayaan. Percayaan para leluhur kita kan Kapitayan dulu. Kepercayaan masyarakat. Ya, Kapitayan agama. Berarti bukan termasuk Hindu juga. Bukan, ya. Berarti masih Kapitayan kepercayaan pada zaman itu. Jadi yang kalau zaman Nyai Runci awal kali bertempat di sini, bermukim di sini ya belum ada namanya. Ini masih perkampungan yang belum ada namanya. Setelah Kiai Banjar datang, itu melihat situasinya kok bagus, dan melihat di sekelilingnya ini kok banyak gersang, seperti tetangga sebelah Nambangan itu kan airnya gersang, yaitu wilayahnya gersang. Yang di bawah ini juga kalau tidak di airnya dari dari Dusun Penggi, ini gak ada air juga, daerah Gondang, wilayah Gondang. Jadi yang menjadi sumber air terbesar itu sebenarnya Dusun Penggi. Dusun Penggi, ya. Sampai sekarang nggak pernah surut. Iya. Itu menariknya di situ ya. Iya. Berarti waktu siapa Kiai Banjar yang baru masuk ini, itu berarti keadaan masyarakatnya itu sudah ramai atau bagaimana Pak? Belum. Setelah Nyai Runci pindah? Setelah Nyai Runci pindah itu kan beliau punya beberapa putra ya sebenarnya, putra. Dan di situ juga ada pendatang baru dari beberapa orang, ya mungkin tidak lebih dari 10 orang sebenarnya, tidak lebih dari 10 keluarga, belum ada 10 keluarga. Itu di situ mulai mengajarkan agama, mengenalkan agama, termasuk dari untuk anak turun dari Nyai Runci sendiri. Yang sekarang mungkin keturunan dari Nyai Runci sendiri belum ditahu secara pasti keberadaannya. Ya, tapi dengan adanya pendatang baru itu
akhirnya itu bisa mulailah di sini budaya Islam mulai berjalan. Meskipun pada saat itu masih ada dua ajaran, yang satu Sabto Dharmo. Yang satu Islam Tulen, yang satunya Sabto Dharmo. Dan itu Sabto Dharmo yang baru yang berada di Dusun Penggi ini juga belum lama itu pendahulunya penganut-penganutnya itu habis itu belum lama. Jadi dulu itu Sabto Dharmo itu perkembangan dari agama Kapitayan. Berarti masih peralihan. Iya, peralihan. Berevolusi kalau. Iya, berevolusi. Ya sebenarnya Sabto Dharmo sendiri itu ya nafasnya juga nafas Islam. Cuma syariatnya yang berbeda. Iya. Lalu untuk sebelum ajaran-ajaran itu kan sebelumnya sempat disinggung soal ajaran dari Ki Ajar Bondat. Iya. Nah, apakah ketika Sunan Bromo itu datang itu ajaran-ajaran dari Ki Ajar Bondat masih tetap dilestarikan atau memang langsung hilang begitu, Pak? Iya, itu ajaran dari Ki Ajar Bondat itu hilang. Kalau ajarannya hilang sepenuhnya itu. Hilang sepenuhnya, yang ada kan cuma Kapitayan yang di situ sudah dianut oleh penghuni pertama Dusun Penggi sendiri. Itu Nyai Runci. Kalau Sunan Bromo ini kan datangnya ini sudah ada Nyai Runci. Jadi kenapa Sunan Bromo ini punya inisiatif membuatkan saluran irigasi, karena beliau tahu bahwa di situ ada rumah. Kalau di situ ada rumah kan pasti suatu saat ini akan ada perkembangan menjadi suatu perkampungan. Ya, pemukiman. Ya, dibuatkan suatu saluran irigasi. Ya, betul. Kalau sebelum itu kan nggak ngalir air. Berarti untuk hidup itu bagaimana mencari airnya itu harus naik dulu ke atas atau? Ya gimana, cuma sumber kecil-kecil itu yang ada di sekitaran ya belum seperti inilah, belum mengalir deras seperti ini. Masih susah. Ya, masih susah. Dulu air kan di samping-samping juga masih pohon-pohon besar, hutan. Ya, betul. Akses untuk ke sana juga pasti sulit. Iya. Berarti menariknya gini, Pak, kalau saya menyimpulkan. Iya. Penggik ini kuncinya adalah di sumber air. Sumber air atau air itu sendiri. Betul, ya. Karena memang air itu sangat penting, kalau saya bisa mengatakan maharaja dari kehidupan. Sumber kehidupan. Jadi semuanya itu butuh air. Membangun rumah, butuh air. Berumah tangga apapun itu pasti butuh air gitu. Butuh air, ya. Ya memang mempunyai filosofis historis tersendiri yang sangat kental ya. Iya. Penggik ini karena satu faktor yaitu air. Tapi kemudian bisa mengalir sederas itu. Dari sejarahnya apapun itu bisa deras juga. Sampai sekarang bermunculan sumber-sumber air yang termasuk salah satunya sekarang ada yang namanya Sendang Kalongan. Sendang Kalongan itu di Dusun Penggi sebelah bawah. Itu ada yang namanya Sendang Kalongan. Itu tidak pernah surut airnya. Sekarang sudah diambil wilayah Desa Gondang, itu banyak yang ngambil situ buat mengairi pertanian, juga gitu. Sekarang juga pondok pesantren Gondang itu ngambilnya airnya kan dari situ. Menggunakan air gitu. Memang bersumber dari Dusun Gondang. Dusun Penggi, iya. Dusun Penggi. Iya. Menarik ya. Menarik sekali. Air itu menjadi segalanya. Bisa dari air, bisa menjadi pemukiman. Iya. Kemudian kehidupan di situ bisa berlangsung, semuanya itu berasal dari air. Itu mempunyai. Iya, kalau memang kalau kita perhatikan sabda firman Allah kan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan sebagian kehidupan itu dari air. Memang betul. Memang sudah ada sumbernya langsung dari Al-Quran juga. Dan kita juga sekarang tinggal melestarikan, menjaga agar sumber-sumber air ini tidak rusak.
Jadi lahan-lahan pertanian juga tidak rusak sehingga untuk generasi mendatang ini masih bisa digunakan. Dimanfaatkan. Tidak dicemari. Tidak dicemari. Sekarang itu di daerah lain pasti tercemar itu air itu. Karena kita di sini kan budaya, di samping kita mengadakan selamatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada para pendahulu, syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga pada saat melaksanakan syukuran Sesuwangan itu ya ziarah ke makam Sunan Bromo, Kiai Banjar, itu kita ziarahi, setelah itu kita adakan selamatan. Di samping kita selamatan, kita juga mengadakan budaya cocok tanam pohon, pohon di pinggiran, di tepi-tepi saluran irigasi. Ini perlunya apa? Agar nantinya air ini tidak sampai habis, terus berkelanjutan setelah pohon-pohon yang besar ini tumbang, gitu. Jadi kita punya satu budaya itu menanam, untuk melestarikan sumber air. Karena memang pohon itu sebagai penyimpan cadangan air terbaik. Bahkan mungkin nggak ada yang lain ya. Yang lain nggak ada untuk bisa menyimpan cadangan air yang begitu besarnya. Itu yang perlu kita jaga terus menerus. Ya jadi dari air kemudian banyak singgungannya. Banyak Tadi sudah dikatakan kalau Pak Ustadz Bola Badrul bisa mengatakan dalilnya memang sudah digariskan seperti itu. Dari Al-Quran juga. Jadi mulai sekarang bisa kita jaga melalui tradisi-tradisi ini dengan tidak langsung bisa menyadarkan warga setempat. Dan juga kami lihat di video juga kan ada itu ya Bapak, sempat diunggah di YouTube itu melibatkan banyak sekali peran tokoh-tokoh tidak hanya dari desa Gundang, bahkan dari luar, dan juga dilibatkan juga anak-anak muda gitu ya Bapak, untuk ikut melestarikan tradisi yang dimana tradisi itu juga ikut untuk melestarikan sumber mata air yang ada di Dusun Penggi yang nantinya bisa mengalir kemana-mana ya Bapak, mengairi. Betul. Harapan kami memang seperti itu. Jadi untuk generasi mendatang ini tetap menjaga kelestarian, tidak sampai kita membuat suatu kerusakan yang mengakibatkan fatal atau rusaknya sumber air atau rusaknya desa kita sendiri kan gitu. Karena kita sekarang kan tinggal menempati, tinggal menggunakan. Jadi kita sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sudah dibangunkan ya. Termasuk juga menjaga pengetahuan mengenai sejarah. Betul. Kalau kita tahu saluran irigasinya, nanti kalau ingin tahu itu kalau kita sendiri yang membuat itu nggak bisa. Karena itu berada di lereng tebing seperti ini. Terjal ya. Jadi lereng tebing ini dibangun pinggirnya sini. Ini muter lewat. Kalau ada zaman dulu belum ada eskavator, belum ada alat-alat berat yang bisa membantu. Sangat berat. Sangat berat. Itu termasuk tadi saya menyinggung mengenai untuk menjaga pengetahuan kita mengenai sejarah asal usul, karena itu juga menjadi bagian kita terhadap tanah air. Salah satu tanah air itu kan desa juga tanah air kita. Lahir di sana, besar di sana, mungkin nanti kita meninggal di sana juga. Nah itu yang perlu dilestarikan untuk apa Pak? Kalau hablul cinta tanah air itu apa? Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Itu yang benar sekali. Hubul waton minal iman yang perlu dijaga untuk menjaga cinta kita terhadap tanah air. Nasionalisme pasti juga untuk memperjuangkan yang sudah ada. Nah mungkin mungkin untuk selanjutnya ngomong-ngomong soal sejarah ya Pak, kami menyinggung soal sejarahnya lagi. Itu tadi sempat dijelaskan soal Nyai Runci, itu mungkin peninggalannya yang ada sampai sekarang yang perlu dilestarikan itu apakah ada? Peninggalan Nyai Runci yang perlu dilestarikan sekarang itu adalah salah satunya yaitu tempat yang dulu pernah
disinggahi apa dibuat tempat tinggal Nyai Runci yang sudah bertahun-tahun dari awal, yang sekarang ditandai dengan lumpang. Itu jangan sampai hilang kan, rusak kan gitu. Dan ada beberapa termasuk yang perlu kita jaga, batu-batu yang sudah menjadi catatan sejarah, yang sudah sebagai sarana saluran irigasi itu sendiri, melancarkan saluran irigasi itu juga jangan sampai hilang kan gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita jangan sampai membuat suatu kerusakan. Ya, betul. Ya, karena kalau kita tidak ditanamkan dari sekarang ini, mungkin suatu saat akan rusak kalau anak-anak muda sekarang tidak dikasih pemahaman yang benar. Betul. Gitu. Berarti pemahaman soal pengetahuan sejarah itu memang penting ya Pak, Penting, karena benda-benda bersejarah itu bisa memiliki berbagai kisah tersendiri yang dimana di dalamnya itu memiliki banyak pelajaran yang dapat kita ambil, yang bisa diterapkan untuk kehidupan di masa sekarang. Iya. Betul. Kalau peninggalan yang Dusun Penggi yang dari Arca itu juga salah satunya masih ada, itu tempat duduknya Arca, itu sekarang disimpan di Balai Desa Anggoda. Ya. Yang di depannya itu ya Pak? Iya. Itu tempat duduknya Arca, yang di atasnya itu tempat Arca. Ya. Gitu. Sangat menarik ya. Jadi kalau coba kita tadi flashback atau throwback ya, pembahasan di awal. Keterlibatan atau keterikatan di Desa Gondang ini banyak, bukan cuma satu kerajaan. Berarti dari Cirebon, dari Demak, mungkin nanti dari Mataram juga, Mataram. Banyak sekali. Lebih dari, kalau menurut saya lebih dari satu itu udah banyak. Ini saling berkaitan memang. Di sini uniknya seperti itu. Iya. Di sini uniknya itu kan wilayahnya masuk ke Demak. Yang berperan ini orang Cirebon. Yang tujuannya ini ke Keraton Banyu Biru. Iya. Yang di wilayahnya sendiri itu ada peninggalan kerajaan Mataram kuno. Iya. Dan dari Cirebon ke sini itu atas permintaan dari Demak. Iya. Nah itu juga keterkaitannya panjang. Iya. Mungkin terpusat atau mempunyai nilai sendiri. Iya. Banyak sekali kerajaan yang terlibat. Iya. Itu sangat Iya. Dan dari tadi juga disinggung dari anak-anaknya Ki Ageng Selo Pradopo itu juga sama-sama melewati Banyu Biru, tapi akhirnya itu menetap di tempat-tempat yang masing-masing berbeda ya Pak. Dan itu juga sama-sama menyebarkan Islam dan berhasil begitu. Betul ya. Ada yang di Nyatnyono ya. Ada di Pegandon, Kendal ya. Ada juga yang Ki Bagus Adi Sunat Bromo ini di Boja. Bengan Boja itu ada. Di samping pengikut-pengikutnya juga ada di sana. Kalau untuk yang di sini sendiri ya Nyai Runci dengan Kiai Banjar gitu. Ya itu kawan-kawan, harapannya kita membahas sejarah ini bisa dikenal. Iya, bisa dikenal halayak untuk masyarakat Demak, Kendal. Maaf tadi karena kita bahas Demak juga berkaitan jadinya kesebut Demak. Ya itu harapannya bisa dikenal oleh masyarakat Kendal. Kalau dusun Penggi, Desa Gondang itu punya sejarah yang sangat panjang gitu. Sangat panjang, sangat kaya untuk kita gali. Mungkin ini menjadi pemantik untuk di masyarakat atau warga Kabupaten Kendal di lain untuk coba kita gali yuk sejarahnya agar kita bisa lebih mengenal daerahnya sendiri, karena kalau kita nggak mengenal kita nggak bisa cinta, nggak bisa merawat hal itu. Nah itu menjadi salah satu pembelajaran kita untuk bisa melestarikan semuanya. Kalau cuma di dusun Penggi aja ya gimana Indonesia mau maju? Betul. Ini menjadi pantikan untuk semuanya.
khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Jadi mulai kita, dari dusun Penggik. Iya. Kita belajar tahu sejarah. Betul. Dan menghargai sejarah. Jangan lupakan, jangan sampai melupakan sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah. Karena kalau bahasa Jawanya itu biar sejone ben terarah. Iya. Apa Pak itu artinya? Tujuannya biar lurus sampai tujuan. Jangan tujuannya sampai. Bisa sampai bisa sampai belok-belok. Betul. Untuk mencapai tujuan itu kita harus tahu sejarah sebagai bekal, sebagai barometer kita untuk berjalan itu. Nah, salah satunya mengetahui sejarah. Karena kalau luntur pasti jalannya bakal berhenti. Berhenti ya. Ya kayak gitu. Ya, mungkin itu saja ya Pak yang kita pada kali ini. Mungkin sebelum kami tutup ada kata-kata dari Bapak mengenai sejarah atau mengenai harapannya untuk kedepannya. Bagaimana? Ya, untuk pesan saya, Mbak, kita sebagai generasi yang mengikuti generasi tertua dulu, kita jaga kearifan lokal, kita jaga budaya-budaya yang bernilai positif, yang dulu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, termasuk budaya tata krama, budaya pelestarian, jasa-jasa beliau jangan sampai kita lupakan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Itu dia. Ya, termasuk leluhur-leluhur kita itu termasuk para pahlawan kita yang menjadikan kita sekarang berada di dusun Penggik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Badrul atas waktunya. Terima kasih juga kawan-kawan semua yang sudah menonton. Kita berjumpa lagi. Saya menutup perkataan dari Bung Hatta. Nah, ada kata-kata terakhir. Kalau kenapa kita membahas desa, kita terlalu tinggi pembahasan. Kita membicarakan Indonesia seperti apa. Bahwa kalau Bung Hatta mengatakan majunya Indonesia itu bukan dari lilin-lilin, bukan dari lampu kota, tapi majunya Indonesia adalah dari lilin-lilin kecil di desa. Makanya mari kita jaga lilin itu agar semakin hangat, agar semakin banyak lilinnya, kemudian banyak penerangan. Desa sendiri juga sebagai penopang pangan. Ya, makanya majunya Indonesia itu tergantung apa yang bisa kita lakukan di desa-desa. Yuk kita bisa untuk mengenal lingkungan kita sendiri. Betul. Nggak usah kita berbicara wah Indonesia gini-gini, tapi kita nggak kenal sama tetangganya, kita nggak kenal sama rumahnya sendiri. Nah, mungkin itu kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada kali ini dengan Ustadz Pak Badrul. Sekian, terima kasih Pak Badrul atas kesempatannya, atas waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga membagikan ke teman-teman yang lain agar video kita juga bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Ini itu saja dari kami. Kami tutup episode pada kali ini. Kami akan melanjutkan ke episode selanjutnya. Tunggu ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah.